sama dia, yang membela dia. Makanya menantunya ini dendam sama menantu perempuan yang mau dibunuhnya juga mertua perempuannya. Disuruh sabar sampai meninggal. Kalau kayak gitu ngapain Tuhan kasih kau akal? Kalau kayak gitunya konsepnya di dalam pernikahan kalian, berarti Tuhan kau tuh tidak mengajarkan kasih, tapi membiarkan kezaliman dan juga penderitaan atas makhluknya, dan membiarkan makhluk yang lain zalim terhadap makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya zalim. Yang kedua, di era mana lagi gitu? Dia mau poligami. Karena nggak boleh poligami, dia masih oten. Dibunuhnya istrinya lagi tidur. Udah gitu pura-pura masuk ke dalam goni dia, pura-pura masuk dalam goni. Sandiwara dia. Didengar dia bisikan setan kan, pikirnya gini. Kayak mana lah aku ini bisa kawin lagi aku sama wanita pujaanku ya? Kayak mana caranya ya? Di sini nggak bisa poligami katanya. Datang seton, dibisikin sama dia. Kau bunuh aja istrimu. Nanti kalau kau bunuh istrimu, pura-pura sedih kau. Kau buat rekayasa katanya kan. Seakan-akan cair drum diberkati. Seakan-akan rumahmu dirompak. Masuk goni kau. Nanti kalau meninggal istrimu, kau kan boleh kawin lagi. Iya juga ya katanya Bang. Sanggup digitukannya istrinya. Gak dilihatnya anak-anaknya. Bagaimana dengan anak-anakku ini? Gak ada gitu dia loh. Karena gak ada solusi kayak gitulah. Ketika agamamu tidak memberikan solusi, maka setan yang memberikan solusi. Apakah solusi dari setan? Bunuh istrimu kata setan. Dibunuhnya istrinya. Meninggal istrinya, ditangkap polisi dia, nggak punya bapak, mama, apanya anak-anaknya. Perempuan dia ini, wanita idaman lain dia ini, kawin sama laki-laki lain. Konyol, apapun nggak dapat dia. Masuk penjara baru mikir, kalah aku bahkan. Enggak kawin aku masih bulan, masuk penjara, anakku jadi gembel katanya. Ya iya kalah kau. Orang kau ikuti solusinya setan. Kenapa kau ikuti solusinya setan? Karena di iman kau tidak ada solusi. Kalau di Islam ada solusi. Bini kau pun yang kau selingkuhin mau pisah ya sebenarnya sama kau. Bini dia yang mau dibunuhnya itu pun mau pisah sebenarnya sama dia. Nggak mau juga yang punya laki batungki kayak gitu, cuma yang perempuan. Cuman karena nggak boleh pisah ditahankan bininya. Bininya sebenarnya mau pisah, nggak boleh ditahankannya. Lakinya sebenarnya mau kawin lagi, tapi nggak boleh. Solusi satu-satunya bunuh. Nggak bisa menang perempuan bang, nggak bisa menang. Kalah, mundur kalah perempuan. Jika Islam hadir memberikan solusi untuk hidupmu, kau malah mengolok-olok poligami. Poligami. Kau membenci poligami tapi membenarkan perzinahan. Hah? Doyan kau sama lubang yang dalam. Yang enggak aja. Aku nggak pernah menemukan ya oten yang setia itu, nggak pernah aku jumpa oten setia, nggak pernah. Oh tuh, ada yang pengacara tuh kaya kan, bangga dia. Sebelah kirinya perempuan, sebelah kanannya perempuan, gini-gini dia, Bangga dia. Dia bangga begini, dengan hartanya dia bisa merendahkan kaum perempuan. Kan merendahkan kaum perempuan tuh, suka-suka dia megang-megangi perempuan yang bukan mahramnya, dipertontonkan di perempuan berpakaian seksi depannya dengan hartanya. Itu kurang ajar. Ajaran apa kayak gitu? Itu loh. Kemuliaan seorang wanita ketika dia dinikahi, bukan dizinahi. Kemuliaan seorang wanita ketika dia dinikahi, bukan dizinahi.
Ketika dia dizinahi dan tidak ingin dinikahi, itu seperti binatang kau buat dia. Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan para istri-istrinya, menikah. Pernah kalian dapat kisah Nabi kami itu didampingi selir-selir? Pernah? Gak pernah. Cerita ketika Fatu Mekah, Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslimin menaklukkan kota Mekah. Terus diambil Nabi Muhammad SAW, anak-anak perempuan mereka ada? Gak ada dilakukan begitu. Cuman satunya istri Nabi kami yang perawan. Itu pun kalian framing yang enggak gitu loh. Enggak kau kaji raja-raja Kristen berapa sendiri. Duduk di atas singgasana. Sebelah kiri sebelah perempuan, kanan dia perempuan. Ngelendot sama perempuan. Enggak ada Nabi kami gitu, enggak ada. Khalifah-khalifah kami terdahulu pun enggak ada yang seperti itu. Karena apa? Wanita dimuliakan. Cocok nikahi. Gitu loh. Bukan dizinahi. Kalau kalian kan enggak. Mungkin wanita Oten lebih pilih dijinahi, senang dia. Berpegang kan kepada Matius 21:31 kan. Pesundal duluan masuk surga. Dia, aku jadi pesundil aja lah, aku jadi pesundil. Surga katanya. Ya enggak aja kalian. Makanya adik-adik Oten berpikirlah kalian. Satu-satunya din yang menjaga kehormatan seorang wanita adalah din Islam. Itu fakta, bukan sebuah rekayasa. Kalau kalian kan enggak. Kalau ada persoalan-persoalan di rumah tangga kalian, apa solusinya? Rumah tangga itu banyak persoalannya, Bang. Banyak persoalan dalam rumah tangga itu. Tapi Islam hadir memberikan solusi. Kalau kalian, apalagi laki-laki Oten. Ini laki-laki Oten, suami Oten nih. Kalau punya perselisihan sedikit sama istrinya, pergi ke kedai tua, nyanyilah dia. Kuripu haita merci delia. Kuripu haita merci delia. Sabotul naik daptaro. Padahal gaduh dia sama bininya karena materi. Bininya komplain gitu loh. Gimana uang air, Bang? Gimana uang listrik? Gimana uang sekolah anak? Kau pikirlah dulu, Bang. Cari kegiatan ekstrakurikulermu supaya tambah penghasilanmu, Bang. Cukup di rumah, emosi dia, Bang. Aduh, dia ditampolnya bininya pergi ke kedai tua, ngabisin uang dia, Bang. Habis dia 100.000 di kedai tua, padahal tadi bininya pagi dikasihnya cuma 30.000. Longor nggak itu? Itu longor yang luar biasa. Datang perempuan, pendamping, peminum tua. Apa dia selera? Perempuan peminum tua ini, perempuan pendamping minum tua ini mungkin bisa dibayar 20.000 sama rokok surya sebatang. Dia top sama dia, perempuan lubang yang dalami itu. Kena penyakit dia, Bang. Dibawanya penyakitnya ke rumah, disalurkannya sama istrinya, menderita anak-anaknya. Bapak mamanya kena penyakit 3 huruf. Coba lah. Kenapa bisa begitu? Karena tidak adanya solusi. Dalam rumah tangga keren. Apalagi laki-laki muslim keren. Kemana dia pergi? Dia akan pergi ke masjid atau ke musola. Tafakur dia di situ. Apa yang salah dari diriku? Bagaimana aku bisa melatih kesabaranku untuk menghadapi istriku? Berdoa di dalam masjid dia. Ya Allah, ya Tuhanku.
Darimu datangnya masalah ini ya Allah, ujian ini. Kukembalikan kepadamu. Wajar istriku ya Allah meminta kepadaku sesuatu yang tidak ada padaku. Dan aku minta kepadamu yang tiada yang mustahil bagimu. Aku yang salah ya Allah. Bertahun-tahun aku menikah dengan dia ya Allah. Tak pernah aku bahagiakan dia. Tak pernah aku hiasi jarinya dengan cincin. Tak pernah aku hiasi lehernya yang indah dengan kalung. Tak pernah aku hiasi pergelangan tangannya dengan gelang ya Allah. Bukan itu yang ku minta darimu ya Allah. Jangan hadirkan dalam hati istriku kekecewaannya terhadapku ketika aku fakir ya Allah. Wujudkan keinginan istriku meskipun aku harus menahan sakit untuk itu. Dibukakan Allah, jalankan. Pulang kerja Faruk, ngojek kau jadi ojek kau. Tambah penghasilan Bangkar. Oh iya, ngojek aku ya, ngojek. Iya, tambah penghasilan. Tambah penghasilannya 40.000. Bukan keluarkan uang, dia menghasilkan uang dia 40.000. Sampai jam 10 malam atau jam 9 malam pulang dia. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Cair dek, cair. Cair dek 40.000 dek, cair. Oh iya bang, cair. Cair dong. Kenapa kok dek? Mau makan apa? Beli bakso lah aku bang. Oh tunggu dulu ya. Pergi kita beli bakso. Harga berapa dek? Harga 25.000 katanya. Pergi kita. Meskipun sisanya 15.000. Dapat 40.000. Beli bakso dia 25.000. Sisa 15.000 dikasih sama dia. Tapi laki-laki itu bang, ya Allah ya Tuhanku. Aku laki-laki bang. Nggak terkatakan senangnya itu bang. Meskipun aku nggak dapat apa-apa. Nggak ada yang masuk ke dalam mulutku. Tidak ada yang baru dari bajuku. Tidak ada yang baru dari celanaku, sepatuku. Nggak ada. Tapi kami laki-laki bang, senangnya itu bang. Terkadang ketika mampu mewujudkan keinginan istri itu, ini maaf ya, menetes air mata itu bang. Di atas sepeda motor kita membelikan sesuatu yang menjadi kesenangan istri kita, menetes air mata ini. Menetesnya air mata ini syukur kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tunggulah aku kerja dulu lah kalau gitu ya. Assalamualaikum Ito. Nanti kita lanjut lagi teman-teman, bentar-bentar. Salam. Nah, udah dipanggil dia sama bosnya. Ayo, mana nih hotel? Ini teman-temanku di bawah mau nanya dong, kalian ada yang tahu nggak untuk download lagu? Aku biasanya pakai Videoder, tapi Videoder udah nggak bisa lagi. Ada yang tahu nggak pakai apa? Ada yang tahu nggak untuk download lagu? Biasanya pakai Videoder. Gak tahu. Dari YouTube ke Konfir MP3. Dari YouTube ke Konfir MP3. Dari YouTube. Aplikasi musik. Iya, namanya apa? Sporty. Ya mati aja bunda. Pakai Fitment. Mana yang nih? Salin link YouTube-nya. Musik download namanya. Aku biasa Videoder. Sporty. Coba. Enggak ada ini. Ayo lah 910. Sporty. Kita cari ya. Ya mate gampang. Y2 mate gampang. Coba. Banyak juga ya kalian ini tahu ya. Katanya ya mate gampang, coba. Udah ya. Pengunduh video simpan dan cerita. Oke. Makasih infonya teman-teman. Ya mate nih kayaknya. Pakai mic nyanyi dewe. Nyanyi apa? Musik download yang paling bagus. Biar ada teman kan gitu. Tapi ya is okay.
lah. Iya. Begini gue belum puyeng, jangan dicampur lah. Iya, ada campur apa? Iya. Ini aja saya udah ngoyak Bang Jibril minta dijemput. Ada. Gedein Ada, kayak ini aja, gedein Bang Jibril aja. Alfi lagi makan. Yang di oplos, Bi. Yunus sama Yusuf dia ada nggak bang? Nggak ada ya? Yunus, Jonah, Jonah Yusuf? ada. Yosef juga. Ayub? Yosef. Ayub? Nah, ada. Iyov. Yov. Zulkifli? Job. Dia mengatakan Allah itu dewa. Dia menolak Allah adalah Tuhannya yang disebut oleh Kristen, tapi dia punya penjelasan kalau Allah itu dewa. Dewa negeri Mesir, dewa bulan, sebagaimana para Islamofobia yang ada di luar negeri. Makanya saya nggak mau terus-terusan. Jadi biarkan aja dia membahas keyakinannya yang diserang oleh otennya gitu. Kita nggak usah ikutan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam segini domba lagi nyari rumputan. Iya benar. Karubar ya. Oh gitu. Iya, kita dari dulu sering. Betul Ustaz, salah satu penerjemah Pesita ada yang namanya Nohan. Katanya juga menghujat Islam. Iya. Ngopi dulu Bang Alip, siap. Belum ada ini kopinya. Masih air putih. Ngopi bentar lagi mungkin. Pelayanan Pak Ustadz? Iya. Kita lagi pelayanan sekolah hari Jumat. Salam semua oten yang diskusi kehujat. Iya, makanya kita mengajak janganlah jadi penghujat, diskusilah baik-baik, kan gitu ya, kepada teman-teman sebelah itu. Diskusi baik-baik, nggak usah fokus pada saya harus menang lawan dia, jangan. Yang perlu kita jadi landasan itu adalah dalil, barometernya itu dalil ya. Dalil kebenaran. Jangan memaksakan pokoknya lo harus kalah. Jangan gitu, karena kita berpihak kepada kebenaran data. Ya. Ini yang request gimana? Syukron. Ke Eli. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau masalah mau menang-menangan nanti apalagi intinya orientasinya itu yang penting lo kalah di hadapan gue, biasanya kan gitu. Wah, itu susah, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Itu nanti kita biasanya nggak masuk kepada poin tentang kebenaran gitu, tapi ingin yang itu lawan debat atau lawan diskusinya itu terpojok gitu. Yang muslim jangan naik dulu, ya mungkin tahan dulu ya, benar ya gitu, seperti itu ya. Pak Turiman muslim, iya tadi pencerahan supaya out of the box. RK bos, mana RK? Ntar nak sayang di sana nak. Besar sehat selalu Bunda Satria, sama-sama Sidatul Kak Eli, Bunda Eli, Kak Eli, terima kasih syukron supportnya. Iya teman-teman juga yang tap-tap layar jangan berhenti ya. Arbar, monitor, kepencet atau request. Halo? Halo? Arbar? Assalamualaikum bang, maaf bang tertekan. Waalaikum. Saya dari Indonesia, teruskan berdakwah bang. Oh siap. Siap, terima kasih. Oh kepencet ya. Sebelum turun ada yang mau disampaikan? Saya baru mengikuti ya bang. Oke siap. Terima kasih abang ya. Terima kasih ya, sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam. Hanya belum paham aja, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
Saya kepengen tanya Ustadz, sebelumnya saya minta maaf nih, saya mau nanya, boleh ya? Dari Kristen ya Pak? Apa dari Islam? Dari Islam ya? Dari Islam Bang. Oh ya. Ada yang mau disampaikan? Iya, saya mau nanya begini Pak Ustadz. Al-Quran itu ada yang bilang Allah itu sendiri, ada yang bilang makhluk. Pendapat Ustadz gimana coba? Gak ada yang bilang Al-Quran itu Allah sendiri. Ada yang bilang ada Pak Ustadz, ada. Ya berarti dia bukan Muslim kalau Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Atau mungkin Pak Marpati? Enggak, saya nggak pernah bilang Allah itu, Al-Quran itu Allah. Saya menentang. Ada lagi yang bilang Iya. makhluk. Apakah benar itu makhluk? Al-Quran itu. Bukan. Al-Quran bukan Allah sendiri. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah gitu. Yang makhluk itu yang dicetak contoh mushaf dan sebagainya itu makhluk karena ciptaan gitu. Ya, Al-Quran itu kan dicetak, Pak. Ya. Yang namanya Al-Quran kan dicetak, dibukukan gitu. Itu makhluk bukan? Oh makhluk, itu makhluk yang dicetak. Makhluk ya Ustadz ya? Mm-mm. Oke, alhamdulillah. Udah, cuma segitu doang Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin turun wabarakatuh. Pak Ustadz ya. Siap. Mm-mm. Logonya ngeri ya guys. Saya tidak mau menghakimi, dia juga mau menyudahi, ya sudah. Ya kalau orang mengatakan, ya sebenarnya ada yang salah sih pertanyaannya. Kalau dikatakan, ya saya nggak tahu juga sih, belum dengar Al-Quran itu Allah sendiri apa makhluk. Siapa Muslim yang mengatakan seperti itu? Saya nggak mikir sebenarnya, tapi mungkin dia, saya nggak tahu lah ya. Saya cuman fahkum bidohir saja, dohirnya saja dia mengaku Muslim, ya sudah. Tapi kalau mau lebih jauh, ya nanti juga ketahuan sendiri. Tapi saya nggak mau mempolemikan ya, karena yang saya tahu itu Al-Quran itu dalam Islam itu adalah apakah kalam Allah itu, apakah sifat Allah atau bukan. Karena di Islam itu bukan Allah itu sendiri. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, kalamullah itu makhluk atau bukan? Nah, itu baru tepat. Terus yang namanya makhluk itu ya contoh yang mushaf, yang dicetak, ya iyalah kertas itu kan ciptaan. Tinta dan sebagainya, mesin, ya semuanya ciptaan. Yang ditulis oleh para sahabat di pelepah kurma itu ciptaan kayak gitu. Seperti itu. Ya, tapi kembali kepada hakikatnya, kalam Allah itu adalah sifat Allah yang ada pada data Allah gitu. Ketika Allah berfirman untuk manusia, maka Allah memberikan pemahaman kalamullahnya kepada manusia, karena Allah juga bisa berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Nanti bahasanya wahyu, contoh memberikan wahyu kepada lebah dan sebagainya. Jangankan sang pencipta Allah, ketika Allah titipkan ilmu pengetahuan kepada hambanya saja yang soleh, contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan semut, kan gitu. Makhluk Allah aja yang kecil istilahnya, seorang nabi itu bisa berkomunikasi dengan makhluk yang kecil, semut, gitu. Apalagi sang pencipta gitu. Ketika Allah titipkan Allah titipkan ilmu kepada hambanya setitik saja dari ilmu Allah, ya seperti itu ya. Baru nemu Muslim seperti itu, ya. Tapi mungkin katakanlah kalau Muslim itu salah memilih katanya gitu, atau mungkin salah diksi atau gugup atau gimana lah, terserah ya. Saya kurang paham juga kesananya. Tapi ya tadi saya coba merevisi, tapi dia juga tidak mengimani bahwa itu adalah Allah, ya sudah gitu. Pertanyaannya aneh tadi. Ya aneh, ya santai aja, makanya santai aja. Nanti misal, makanya inilah kenapa saya fokus juga banyak
biar apa yang saya sampaikan itu harus di-live-kan juga di YouTube. Jadi ini teman-teman di YouTube juga ada yang menyimak. Ketika nanti omongan saya dipenggal, di framing atau di pelintir, saya punya data aslinya ada di YouTube gitu. Jadi aman, tenang teman-teman ya. Ada YouTube namanya Al Alif Channel. Silakan kalau ingin yang menyimak nanti menonton rekamannya boleh ya. Ya sambil menunggu silakan teman-teman Kristen. Sebenarnya ini banyak loh teman-teman Kristen di bawah dari tadi menyimak. Tapi saya jamak juga pada nggak mau. Ada juga Pak Pendeta Prengki. Pak Prengki kemarin waktu saya ngajarin OT dia bingung kepanasan di bawah. Padahal Pak Prengki itu ya sebenarnya dia baik juga. Dia menjelaskan juga. Tapi sayang sekali memang teman-teman Kristen itu lebih ke doktrinal sih ya. Apa? Maksudnya begini loh. Aduh. Kalau mau menjelaskan kan satu ayat dengan ayat yang lain itu jangan dibikin bertentangan, jangan dibikin berantem, apalagi dengan pengajaran yang lain. Maka yang dibikin fokus itu pegangan dari sumber utamanya kan gitu. Jadi biar tidak ada yang salah. Kalau orangnya sendiri sudah menyampaikan tentang dirinya, berarti itu prinsip yang mesti dipegang. Kalau nanti orang lain yang menyampaikan, maka harus bisa menyesuaikan dari yang disampaikan sumber utamanya. Jadi biar tidak bertabrakan. Pak Prengki kalah pamor sama saudari Pak penginjilan Oten. Sungkan dia, bingung dia mau kemana dia. Oh aduh, ayo coba saya sekali lagi ya. Ayo Pak Prengki, naik aja Pak Prengki. Atau Oten yang lain silakan yang diskusi ya. Kayak kemarin tuh, saya membawa tema ini awalnya si Justin juga si Justin nggak terima, nggak percaya, malah dia melegalkan atau dia meneruskan narasinya dari suku Dis. Ya sudahlah kau masuk perangkap, ujung-ujungnya ngotot. Pertanyaan sederhana itu tidak dijawab oleh dia. Karena pertanyaan sederhana saya itu apakah bapaknya Yesus itu yang di surga atau yang di bumi yang namanya Paulus? Ya kan? Karena kalau dia jawabnya yang di surga, berarti ya Paulus itu bukan bapaknya Yesus. Memang faktanya benar. Tapi untuk Oten dia itu bapaknya Kristen kan gitu. Terus pengakuannya Paulus ini mengaku yang di dalam Yesus. Nah itu berat jadinya kan. Di dalam Yesus dia sebagai bapaknya orang-orang Kristen. Wah bahaya itu. Makanya ketika Yesus berkata Bapak di dalam aku, wah ada yang salah paham nih. Apalagi dia punya pengajaran, dia itu punya pengajaran juga versi sendiri kan, Injilnya sendiri. Makanya dikatakan oleh Injil yang kuberitakan kepadamu, berarti dia surat-suratnya itu dia mengakui sebagai Injil gitu loh. Nah itu bahayanya. Buat teman-teman Otennya mau nolak, bingung, ya kan? Mau nerima nanti berlawanan. Anuja. Kok tampilannya begini ya? Ini apa ini coba ya? Apa ini barusan? Udang pengkhotbah populer. Ya, siapa? Barusan tuh ada yang ngajak ketemu, Ya, ada yang ngajak. Belum saya klik dia udah mental duluan. Gak tahu kayaknya Oten ya, kayaknya, tapi dilihat dulu. Ya, silakan teman-teman Kristen. Kalau ada yang mau diskusi, yang mau bertanya, silakan naik aja. Gak usah sungkan-sungkan. Di sini saya sediakan kursi, tapi tidak menyediakan kopi. Oten dia suka debat sama apologet Islam. Pengkhotbah, ya mana siapa? Oten sepi, tadi nyimak pengkhotbah di masjid pada parkir. Jangan takut. Undang si Oki Ustad. Alah kemarin udah 2 kali bikin janji dengan saya itu dia ini terus, ngebatalin terus.
ngebatalinnya sepihak lagi. Ini di device lain tampilan saya ini ya enggak maksimal. Bagus juga lawan oten-oten cewek-cewek lucu Pak Ustadz. Oke sama Adam Zain aja kabur. Iya. Bosan kalau sama Oke Ustadz. Iya. Kalau saya sih kalau gini ya prinsipnya itu kan saya nggak nantangin dia, tapi kalau memang diajak diskusi, ya tak layani gitu aja. Saya layani. Ntar, ini harus separuh wajahnya, iya. Ntar ya. Kenapa bisa begini? Karena kalau habis ada yang naik. Ini ada yang request dulu deh, biar ini. Mungkin kepencet atau ada kepentingan atau dari pihak sebelah kita nggak tahu. Iya, nanti mau naikin akun satunya. Biar tidak sebelah. Halo, Yeni Ibrahim. Halo. Monitor. Halo, cek. Halo, Yeni Ibrahim. Yeni Ibrahim. Ntar ya, saya naikin akun satu lagi aja. Ntar ya teman-teman ya. Deh, kayak mana lah? Ya udah, aku berbicara sama diriku aja. Halo Alif, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jangan Pak, siap. Tadi request. Terima kasih Kak Tuan. Oten, Jumat sepi, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambil tap-tap layar teman-teman. Iya, saya tap-tap layar dulu ya. Daripada gambarnya berubah-berubah terus. Nah, tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu nih hotelnya, tumben. Padahal ada di bawah, banyak. Ada yang dijambak juga tapi gak mau. Kalau tadi sih ada beberapa. Ya, biasanya ada. Ya berat juga sih. Rata-rata kelasnya kelas berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap share supaya jaringan. Iya, betul. Mantap. Sambil tap-tap layar. Nah, ntar ya. Posisi hostnya. Ntar susunannya tak ini ya. Jadi biar nggak berubah-berubah. Soalnya kalau coba tampilan begini. Oh, salah. Oh, salah. Loh kok gini sih? Ya udahlah gini aja. Oke, kemarin itu kan contoh kan ada tuh yang pagi. Ya kita ulang lagi yang kemarin. Kayak si Justin itu tiba-tiba dia, padahal dia udah senior loh. Gak mau dia ditanya. Dan banyak beberapa memang dari kaum sebelah itu
Ada yang masih nggak mau, masih menolak. Ada yang sudah menerima. Ada yang reaksinya beda-beda ya. Saya kasih contoh satu-satu. Terima kasih Kak Cuan. Kalau contoh yang semalam tuh si siapa, Margareta. Kalau Margareta apa dia? Kalau si Margareta malah dia menolak menolak Paulus. Ya kan? Dia menolak ajaran Paulus. Ada yang lain ya, saya udah lupa-lupa lah namanya. Ada yang awalnya nggak percaya kalau Paulus itu teladannya, bapaknya, begitu ditampilkan datanya baru dia percaya dan dia terima. Gitu ada. Ada yang ditambah-tambah, bingung lah intinya bingung. Kalau tadi kan nerima, ada yang berusaha untuk melintir, ada yang berusaha untuk akhirnya apa? Dia mengkomparasi ke Islam. Loh, kalau itu yang bikin saya suka sebenarnya teman-teman. Kalau dikomparasi ke Islam, misal contoh, Nabi Muhammad SAW itu kan nabimu, itu kan teladanmu. Loh iya benar di Islam, dia teladan, kan gitu. Tinggal baca gampang kok, iya sebenarnya. Kalau Rasulullah itu kan teladan, betul. Paulus teladan, iya. Ada nggak Rasulullah itu mengaku sebagai Rob? Kan nggak ada. Nah, kalau Paulus ada nggak mengaku sebagai Bapak? Ada, ya sudah. Berarti selain jadi teladannya teman-teman sebelah, teman-teman Kristen, juga sebagai bapaknya orang-orang Kristen. Ada yang sampai, oh itu maksudnya khusus bapaknya ketika dia ngirim surat ke Korintus, alias untuk orang Korintus. Loh kok bisa begitu, jadi aneh-aneh. Ada yang mengatakan itu kan surat-surat dia, surat-surat dia ke daerah-daerah tertentu. Kalau kami ya mengikuti aja, ya. Kalau kalian mau nggak mau terima, ngapain nyampe ke Indonesia? Ini pengajarannya diterima nggak? Dijadikan landasan imannya teman-teman Kristen nggak? Gitu. Nah disitulah mereka akhirnya apa? Ada yang mengatakan akhirnya dipilah-pilah. Tergantung pengajarannya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau kayak si Masaha itu, kalau si Masaha rata-rata menolak, tapi ada juga yang sedikit yang diterima. Inilah jadinya bingung kan? Dari pihak Oten sendiri aja mulai kayak gitu memahaminya. Karena memang kalau kita teliti ya, ini berdasarkan apa yang tertulis, apa yang diajarkan oleh Yesus dengan apa yang diajarkan oleh Paulus, kenapa itu seperti jauh berbeda konsep pengajarannya kan gitu. Apalagi pengajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel, maka kulturnya juga kan kulturnya orang Bani Israel, prinsip keagamaannya juga tidak lepas dari Bani Israel kan gitu. Tapi kalau nanti surat-surat Paulus itu kan banyak keluar dan itu menyesuaikan, beradaptasi, mengikuti kan gitu ya. Maksudnya bahkan dia kan berkata tergantung orangnya kan, mau di tengah orang-orang Yahudi menjadi seperti Yahudi, di luar bangsa Yahudi ya tidak seperti bangsa Yahudi kayak gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan aja sambil di typing. Saya izin tutup cam dulu ya. Pegel. Gini, kan doinaturnya jelas. 2 tapi 1. Serupa tapi sama. Gimana dong bahasanya? Ya, Ikhwan Fillah juga yang masih tetap setia di YouTube. Terima kasih yang masih setia menemani Kang Alif di YouTube ya, dan juga di TikTok di sini. Alhamdulillah kita sambil ngobrol santai di hari Jumat. Tambah 1 ada perangkatnya udah full. Nanti nggak bisa kalau terima telepon kan ini juga nanti bunyi. Ya ini biar si gambarnya itu nggak berubah-berubah tampilannya, soalnya begitu turun nanti tampilan saya itu jadi separoh gitu, makanya biar tetap naik di atas ya. Oke. Dan jangan lupa sambil tetep layar ya teman-teman ya. Tampilan sesuai tema. Ya temanya apa itu? Kalau tema tentang 2 bapak, saya tidak akan berhenti deh selama si Kudis masih bersuara.
Masih ingat teman-teman ada di PT saya? Apa profil Ustadz di YouTube? Kalau profilnya ya ada sih gambar saya, Al Alif Channel. Mau minta rekomendasi buku hadis Pak Ustadz. Waduh, ya banyak lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kan ada. Cetakannya ada. Cari aja yang benar-benar terbitannya gitu. Oh siap Kak. Aku nyebutnya apa? Tuan aja ya. 2. Oh ini Hanafi. Wah, oh Tuan Hanafi. Jadi Masya Allah, syukron. Barakallah. Baik. Ayo latihan next. Siap, hibur kami. Kalian dapat. Iya, benar. Dari tadi saya nggak mainin suara juga ya. Bener. Oten. Menghibur orang itu baik loh. Dapat pahala. Aduh. Lawan saya aja udah gugur mentok coy, malah di-kick saya. Oh iya bagus. Berarti saya kalah, jadi jangan debat lagi. Kalau itu yang kalau ini siapa? Jeff nih, ya kalau memang kamu merasa mengalahkan saya, kamu bangga, dan saya kalah oleh Anda, nggak mau diskusi dengan saya, nggak apa-apa gitu. Buat saya tuh nggak ada yang ini loh, nggak ada yang diberatkan loh, nggak ada yang saya beratkan. Oten mau merasa bangga misal, pokoknya lo kalah Lip, ya sudah nggak ada masalah buat saya. Kan barometernya saya bukan di situ, barometer itu bukan di situ gitu. Tapi selama orang itu, ini kalau ngomong bahasa kalahnya, kalau kita mau agak sedikit lebih jauh, selama orang itu menuhankan anak orang, selama itu orang itu belum ada kemenangan di hadapan saya gitu. Tapi kalau masalah mau mengklaim, memuji diri, mengakui dan lain sebagainya bahwa menang, saya kalah, saya apalah terserah gitu, itu terserah. Saya tidak akan keberatan itu ya, tidak akan keberatan. Makanya kayak kemarin juga tuh siapa lupa aku namanya, yang Oten, yang membahas hadis Bukhari, yang membahas Sirah Nabawiyah. Loh, dia mau ngotot-ngotot ke saya, nyuruh-nyuruh nyari. Dia sendiri yang bangga-banggain nampilin kitabnya. Ngapain? Dia yang bawa masalah, dia yang nyari sibuk kesalahan, dia yang nunjukin buku-bukunya, terus nyuruh saya nyari-nyari. Ngapain gitu kan? Saya sih nggak tahu siapa, lupa namanya. Saya sih santai aja. Ya udah mau ngaku menang, silakan. Saya nggak dipusingkan gitu loh, nggak dipusingkan dengan hal seperti itu. Karena bukan itu tujuan saya. Tujuan saya itu bukan menang kalah menurut hawa nafsu, tapi menang menurut kebenaran. Itu teman-teman ya. Oke, ayo latihan naik, hibur kami, kalian dapat pahala. Iya benar kalimatnya. Justin aja dipermalukan di sini, ditanya malah iya menjawab puter rekaman jadul. Aneh bener. Dia cari referensi, mungkin kalimat waktu pertanyaan Oten framing Bang Zuma itu kan diputer video itu. Itu saya pagi-pagi loh lagi nyeting audio, belum kelar, makanya suaranya comprengnya nggak jelas katanya. Tapi nggak apa-apa lah, bodo amat. Loh, kok tiba-tiba dia kemana-mana? Padahal saya punya pertanyaan sederhana. Dari awal itu kan yang saya tahu, ya dari dulu kan, dia itu, kalau saya cerita dulu sedikit ya, si Justin itu kan dulu kalau zaman di Zoom itu punya komunitas namanya CIA gitu kan. Dia sendiri tidak setuju dengan para penghujat, ngajak diskusi baik-baik ketika bertemu dengan muslim kan gitu. Makanya saya tetap masih menghargai itu dan saya masih ikuti, ya saya baik-baik. Tapi begitu dia mulai oleng kemarin pagi, ya udahlah, kita ikutin aja apa yang dia mau. Iya, Jack nih. Ya, Liv. Selamat sore. Sore, Liv. Ya, sore. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, Puji baik. Tuhan. Gimana caranya muji Tuhan? Puji Tuhan, sebenarnya kata-kata itu dalam ya.
Bukan hanya sekedar di mulut muji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan hebat, bukan, tapi dengan kehidupan sehari-hari kita harus bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu baik dalam ujian di kehidupan kita. Enggak, kalau di Islam itu kan puji Tuhan itu istilahnya kalimatnya hamdalah atau innal hamdalillah, maka kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu lagi muji Tuhan. Nah, kalau puji Tuhan Kristen tuh gimana? Iya, bukan hanya sekedar di mulut bilang dengan lagu, dengan kata-kata, tapi dengan sikap hidup kita yang baik, yang bertanggung jawab, itu sudah memuji Tuhan. Oh, jadi bukan tidak ada yang berbentuk ucapan gitu ya? Loh, kan saya bilang tadi, dengerin dulu makanya, bukan hanya sekedar di mulut saja. Oh, ketawain ayam saya lagi. Diam ayam. Ada yang jelasin. Iya, secara lisannya itu gimana maksudnya? Kalau kan saya bilang tadi, memuji Tuhan itu, puji Tuhan itu bukan hanya sekedar di mulut atau sekedar nyanyi. Kan lagu Jadi kan banyak. kalau yang di mulut nggak ada ya? Yang di mulutnya nggak ada? Berarti Anda nggak ada. Berarti Anda nggak nyampe nih yang saya ngomong nih. Nggak sampai. Nggak nyampe lagi bagi ya, saya ya. Saya ulang lagi ya. Puji Iya. Tuhan itu bukan hanya sekedar di mulut. Bukan hanya sekedar di mulut. Ya. Nah, ya, berarti jelasin ya. yang di mulut itu juga ada. Yang di mulut itu juga ada. Ya iyalah. Tuh lihat tuh teman-teman. Nah, Masa mana itu kalimat Anda yang di nggak mulutnya? gini aja Kan nggak yang ngerti. lagi saya tanya, yang di mulut itu seperti apa? Kan itu. Kan saya udah jelasin Malah saya tadi. tadi saya sampai sebutin contoh kalau di Islam itu mengucap kalimat alhamdulillahirabbil Iya. alamin. Tapi kan sudah Gitu. ngomong tadi, bukan hanya sekedar di mulut lewat nyanyian, lewat kata-kata langsung, Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan maha besar, itu kan pujian dari mulut tuh. Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi dari kehidupan sehari-hari, dengan dia tuh berbuat baik, mengucap syukur, itu pujian kepada Tuhan. Oh, jadi kalimat puji Tuhan Refleksi. itu Refleksi hidup iya. Oh, beda berarti beda ya. Gitu loh. Puji Tuhannya di Kristen dengan di Islam itu beda. Jadi kalau kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin, itu ternyata kalau di Islam itu sedang memuji Tuhan. Tapi kalau di Kristen, kalau ditanya baru kalimatnya itu baru sekedar ya memuji Tuhan gitu, tapi nggak tahu seperti apa gitu. Kalau saya begitu ditanya langsung memuji Tuhan gitu. Nah, nih saya jawab ya. Arti kata-kata saya gini loh. Bukan gini. Alhamdulillah. Enggak, udah paham saya Bang, udah paham. Udah paham. Tunggu sebentar, saya Udah jelasin paham. dulu. Biar rinci nih. Oh, Jangan sekedar gini. Alhamdulillah. kan Abang sudah balik ngejelasin. Bakar. Misalnya gitu. Alhamdulillah serang gitu. Alhamdulillah. Oh, iya. Hancurkan gitu. Bukan gitu. Bukan gitu ya? Nah, berbeda. Kalau kalimat salibkan dia itu muji Tuhan nggak? itu bukan orang Kristen, itu orang Romawi. Oh, tapi itu kitabnya Kristen. Ada di kitab Kristen, bukan berarti yang ngomong itu orang Kristen. Nah, kan nggak nyampe. Iya. Ini, Atau gini berarti. Oh, gini berarti terkutuklah Apa coba? Yesus yang digantung di kayu salib. Nah, itu benar ya kalau itu ya. Itu orang Romawi juga. Nah, itu kitabnya. Betul, tapi itu kerjaan orang Romawi yang membuat Bukan. Yesus tersalib. Paulus yang bilang. Saya tahu, tetapi itu dikondisikan oleh Itu siapa? bukan lagi ngomong orang Romawi, Bang, itu bukan lagi ngomongin orang Romawi loh. Iya. Dia kan berkata, apa namanya? terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib, kan gitu. Ah, oke. Tapi disalibnya karena siapa? Disalibnya karena siapa? Oh iya, orang Romawi. Iya. Lalu yang ngomong, yang ngeledekin, terkutuklah orang yang disalib itu siapa? Paulus.
Bukan Anda itu Ayo, itu begitu aja kayak gitu. Ya udah, cepetan. Bukan. Kalau kami kan Ayo, bahas- segala puji bahas aja bagi dulu. Allah Tuhan Bahas semesta aja dulu. alam. Berarti Subhanallah, bahas aja Maha Suci Allah kan gitu. Ya udah, Takbir cepetan. terang langsung. Bener kan? Takbir, serang gitu. Takbir bakar. Terkutuklah Yesus gitu. Terkutuklah Yesus gitu ya. Nah, Kalau Kristen ya. Itu yang ngomong Anda. Lah itu Kata-kata bukan ayat. dong Paulus, gimana sih? Itu Paulus yang bilang. Kok saya? Betul. Ayatnya memang ada. Nah iya. Ngerti nggak? Tapi yang ngomong ngedek itu Anda. Coba buka. Berarti gak buka ayatnya, ayo. Ya buka dong. Kan kata Berarti nggak buka Paulus. ayatnya. Jadi kalau Kristen muji Tuhannya terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus itu. Aduh mak, kasihan sekali. Aduh. Pusing ngejelasinnya capek saya. Galatia 3 nomor 13 itu kan pengajaran Paulus Oke. toh. Betul. Benar nggak? Oh gak sih? Ya. Kita baca. Jadi Baca. Mau Boleh lah. Saya itu paling senang bahas surat-surat Paulus loh, karena itu ajaran Kristen banget. Oh iya. Ajaran Betul. Kristen Karena banget. kalian Iya. Karena kalian tuh nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa terima dengan itu semua. Karena Loh iyalah, kan ajaran Paulus, masa saya mau terima gimana sih? ya maka itu karena itu dia membukakan kebenaran soal Paulus ini. Aduh, saya bukain dulu ya. Nih, saya bukain. Ntar. Cari ya. Kalau Anda kan saya bilang kan Cari. jadi bahan ledekan, terkutuk tuh yang dikatakan ke Israel, betul nggak? Bukan dong, pujian buat Kristen ledekan. Saya sih menghargai aja. Bukan, Saya menghargai orang Ini. Kristen loh. bukan. Ini Kok adalah ledekan? pengajaran, Lah iya pengajaran. menjelaskan, bukan Pengajaran pujian. untuk Kristen. Kristen Anda kan salah diajarkan lagi, kan? mengutuk Salah lagi Yesus. kan? Salah lagi kan? Saya nanya ini pelajaran atau pengajaran atau pujian? Pengajaran dong. Nah tadi Anda bilang pujian, betul nggak? Ya, Barusan. kan Anda mengutuk Yesus di situ. Anda bangga Nah, saya nggak tanya. Yesus disalib? Bukan, itu pujian apa bukan saya tanya? Karena Anda ngomong pujian pada Tuhan nih kata barusan Anda ngomong nih. Aku nggak, ayo kalau nggak ngaku berarti Anda nggak. Saya Ya udah, aja, emang Anda nggak jujur. Sebelum Aku saya ngaku, saya ikuti narasi Anda. Ya, saya ikuti narasi Anda sebagai Kristen. Ini Ya, pujian atau ya. hinaan? Silakan. Oke. Nggak Anda ngaku dulu tadi ngomong dulu, betul nggak? Boleh saya jelasin di sini. Ya, saya mau akui. Jawabannya Oke, yang benar berarti yang Anda mana? udah- Ini pujian berarti atau Anda hinaan? Oke, berarti Anda udah ngaku Iya, ya? iya. Jadi kesimpulannya berarti saya mau hinaan ya jelaskan. terhadap Yesus ya. Enggak dong, saya mau jelaskan ini. Kan saya Ini nggak pujian bilang. apa hinaan? Lip dengar. Kan saya nggak ngomong ini pujian atau hinaan. Kan saya nggak ngomong. Yang ngomong Ya kan saya Ali. nanya, makanya kamu nggak mau jawab juga. Ini pujian apa hinaan? Ini saya mau jawab. Apa? Tapi Ali Ya, mesti jawabannya jujur apa? dulu. Ya jujur. Ya kan? Ali bilang ini kan kata pujian bukan pengajaran. Kalau saya bilang ini pengajaran. Ya, Nah, coba ya. kita ini telah ya. pengajaran. Tuh, saya Ajarannya bacakan tentang hinaan atau pujian? Saya bacakan mau nggak? Bacalah. Iya, nanti kesimpulannya ajarannya ini hinaan atau Ya, pujian. Coba. Ya, oke, siap. Ya, nih. Kristus, ya, Yesus maksudnya kan, Kristus Yesus ini telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, perhatikan ya. Ya, dengan kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk. Paham ya? Dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk nih, perhatikan. Sebelumnya terkutuk gak berarti? Jawab. Jawab dong. Halo. Anybody home? Takut dia gak pernah jawab. Kok nyari jurus saya jawab? Kan lucu. Makanya. Nah, Saya kamu jujur bilang ya. mau menjelaskan. Mau Ini kan saya interaktif, menjelaskan. boleh. Oke. Jadi saya buka mic ya. Oke, saya ikutin. Silakan. Saya bikin Oten senang di sini, duduk di sofa ya. Oke. Nah, Ya. saya itu Dengan paling senang jalan. baca ajaran Paulus. Dengan jalan menjadi kutuk. Artinya Menjadi kutuk. bahwa sebelumnya Yesus itu dikatakan Yesus itu orang yang dia itu tidak berdosa. Dia tidak ada Betul. pelanggaran.
Tapi dia Setuju. dengan jalan menjadi kutuk. Artinya nggak apa-apa deh. Kalau orang terkutuk itu Iya. kan bakal dosa, bakal dihukum kan, terima hukuman dan masuk neraka, kan gitu kan, masuk alam maut kira-kira gitu ya. Oke, Iya. perhatikan ya. Tapi dia menggantikan kita semua yang tadi tidak terkutuk menjadi terkutuk karena kita. Paham di situ ya? Jelas Iya. ya? Betul nggak? Jelas. Jadi Yesus yang terkutuk ya. Dan dia Nah, mengambil terus jalan jadi untuk terkutuk. Ya karena menebus dosa kita. Iya. Paham ya? Ya, dosanya Paham ya? Kristen. Berarti Ya. orang Kristen dosanya ditanggung Yesus. Betul. Sebenarnya bukan hanya Kristen Iya. aja. Seluruh dunia sebenarnya. Termasuk Alif juga sebenarnya. Gitu loh. Ya Karena sudah. ada tertulis. Walaupun ada tertulis kalau gitu. saya nggak mau, Gak apa-apa. Kalau Anda menolak gak apa-apa. Yang penting kan Yesus ya, sudah soalnya manusia. saya mengutuk Yesus di sini. Kalau saya terima, saya mengutuk Yesus. Tunggu sebentar. Iya, saya tungguin kok. Sebentar. Dan ini dulu karena ada tertulis. Lihat dosa Iya. orang-orang yang disebut Kristen. Hmm. Tapi dosa penebus dosa dunia. Dunia tuh bicara semua. Dan orang kagak mau kagak apa-apa. Suara saya putus-putus gak? Suaranya nggak putus-putus, terdengar jelas. Iya, saya sangat iya. menanti Karena kesimpulan tadi- ajaran Paulusnya, Bang. Iya. Karena sinyal saya merah. Ayo, bangga dong Oke. ajaran Lalu Paulusnya, gini, bangga. Sebab Heeh. tunggu sebentar dong. Nah, karena itu semua, ya kan? Karena itu sudah Yesus dengan jalan menjadi kutuk itu terkutuk, dia disalib. Waktu disalib, maka sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Itu benar. Karena siapa? Jadi Karena siapa di situ ayatnya? jadi Yesus terkutuk itu karena orang Karena Kristen apa kan? dulu? Bukan dong. Karena dosanya orang Kan saya Kristen. bilang. Karena telah Dosanya orang menebus Kristen. kita dari hukum Taurat. Lah iya, Ada tertulis iya, nggak? dosanya orang. Anak domba Allah penebus Oh, dosa berarti dunia. hukum Taurat, bukan dosa ya, hukum Taurat ya. Menebus Kalau hukum dari Taurat, Oke. Nah, sekarang saya kalau tanya. gitu tadi kau ngaku-ngaku ditebus dosanya bohong. Mana? Jadi yang ditebus dosa apa hukum Taurat nih? Loh, melanggar hukum Taurat itu apa? Iya. Nah, makanya Anda nggak nyampe. Itu loh. Ya, emang Kristen melakukan hukum Taurat? Nah, ya saya tanya sekarang. Lo kok jadi Taurat tanya? itu apa? Tuntaskan ajaran Paulus ya bro, saya ikuti. Iya. Kenapa jadi bingung sendiri, Noten? Ya. Nggak jawab dulu. Sekarang Oh ya, jawab dulu. jawab dulu, oke. Ha-ha. Ya. Oh, kalau melanggar hukum Taurat, melanggar dosa nggak? Dosa. Dosa. Lalu hukum Taurat itu apa aja? Ha. Banyak. Misalnya salah satu dulu deh. Berzina. Nggak, yang nomor satu dulu. Jangan membuat patung menyerupai apapun. Berzina Betul? aja, perbuatan loh. Oke, berzina. Berzina. Sekarang saya tanya. Hukum Taurat Iya. itu tulis jangan berzina. jangan mengingini istri sesamamu, betul nggak? Iya. Ha. Betul kan? Sekarang saya tanya. Terus? Ya, saya tanya nih, ini salah satu aja. Kok jadi saya tanya mulu kapan tuntaskan ngejelasin? Ini ketawanya nggak ini dalam kebodohan ini. Iya. Memang kami bodoh karena Kristus sih di dalam kitabnya Kristen. Oh, ada ayatnya. Makanya Anda nggak paham lagi tentang ayat itu. Iya, jadi gimana ini? Contoh berzina. Contoh bang, contoh berzina. Itu ada di hukum Taurat nggak? Di hukum Taurat Ada nggak? ada. Tapi itu di Taurat itu kan ada di orang Yahudi kan? Iya. Betul nggak? Tapi saya mau tanya, yang Iya. berzina itu orang Yahudi doang atau orang-orang di luar Yahudi juga berzina? Semua di luar Yahudi. Itu saya maksud. Iya, mantap. Tepuk tangan. Satu. Kedua Tepuk nih. tangan. Kedua nih. Udah cukup bang, satu aja bang, biar tuntas. Satu aja dulu. Satu aja dulu.
Biar pintar. Satu dong, biar pinter dong. Satu contohnya. Nah sekarang